Oke, rekan-rekan akademia, video saya kali ini ingin menunjukkan cara sederhana untuk memulai menginput data ke SPSS. Data ini Anda dapatkan dari kuesioner yang Anda sebarkan secara manual, bukan secara online. Ya, bagaimana caranya? Misalkan Anda lihat di sini ada data view, ada variable view. Yang Anda lihat, yang Anda klik variable view. Di sini ada name. Misalkan contoh pertama adalah mengenai jenis kelamin. Anda tulis jenis kelamin, pastikan Anda tidak menggunakan spasi di sini. Anda bisa menggabungkan dua kata ini menjadi satu kata, atau Anda bisa menggunakan underscore. Misalkan jenis underscore kelamin, ya. Kemudian yang kedua, misalkan Anda bicara mengenai status pekerjaan. Status pekerjaan. Oke. Dan seterusnya. Contoh ketiga yang akan saya masukkan di sini, misalnya Anda mengenai variabel, ya, indikator variabel. Misalkan Anda bicara mengenai intention, ya, intention atau intensi atau niat ya, NI misalkan NI 1, saya tidak lengkap, cukup menggunakan kode saja. Kemudian NI 2, NI 3, NI 4, NI 5 dan seterusnya, termasuk misalkan Anda bicara mengenai sikap 1, sikap 2, sikap 3. Oke. Pertanyaan berikutnya, ini saya abaikan dulu. Pertanyaan berikutnya ini ada jika Anda menemukan atau jika Anda membuat sebuah pertanyaan yang Anda buat ada pertanyaan terbuka. Oke, secara umum saya jelaskan dulu. Pertanyaan itu ada dua macam. Pertama, pertanyaan terbuka, dan yang kedua, pertanyaan tertutup. Pertanyaan terbuka contohnya gini. Misalkan, apa motivasi Anda untuk berlibur ke luar negeri? Ya. Apa motivasi Anda untuk berlibur ke luar negeri? Di sini pertanyaan terbuka, artinya si responden bebas membuat jawaban. Jawabannya bisa pendek, bisa panjang, bisa satu jawaban, bisa banyak jawaban, ya. Adapun pertanyaan tertutup, Anda sudah menyiapkan jawaban bukan berlibur, untuk apa motivasi Anda untuk melakukan perjalanan ke luar negeri, contoh ya. Apa motivasi Anda? Oke. Jawabannya 1, berlibur, 2, bekerja, 3, mengunjungi keluarga atau teman. Ini untuk SPSS ini sangat mudah untuk tertutup. Tapi jika Anda ingin mencari lebih banyak jawaban dari responden, tidak ada salahnya juga membuat pertanyaan terbuka. Tapi akan sangat tricky jika Anda tidak tahu bagaimana cara menginputnya. Sekarang gini, saya akan ketik di sini, misalkan motivasi, ya, motivasi. Kemudian, oke, sudah ya. Anggap ini satu contoh untuk mewakili banyak contoh yang lain. Jenis kelamin. Untuk label tidak boleh dikosongkan. Saya akan copy di sini. Saya blok semua, lalu label saya blok sesuai dengan sebanyak name yang ada di sini, lalu paste. Sama ya. Value. Nah, value ini Anda mesti tahu dulu, jenis kelamin itu ada berapa sih yang Anda ketahui? Misalkan ada 2. Maka value 1 untuk perempuan, kemudian add. Value 2 untuk laki-laki, misalkan add. Nah, meskipun Anda sudah paham bahwa jenis kelamin cuma ada 2 misalnya, tapi saya selalu sarankan untuk menambah yang ketiga. Yang ketiga ini bukan ini hanya untuk jaga-jaga jika ada responden yang lupa atau sengaja atau tidak sengaja tidak mengisi
pertanyaan dari yang sudah Anda siapkan. Atau bisa juga ketika ada dua pilihan perempuan atau laki-laki, si responden tersebut memilih dua-duanya. Dan itu membingungkan. Anda tidak bisa berspekulasi bahwa oh ini laki-laki, oh ini perempuan. Kalau itu tidak jelas, maka Anda harus akui itu tidak jelas, ya. Nah, dengan membuat alternatif yang ketiga, Anda bisa deal dengan persoalan tadi. Ya, 3 itu TA itu tidak ada, jadi ini akan saya tambahkan. Ya. Kemudian status pekerjaan. Misalkan saya ada punya 3 pilihan, satu bekerja, add, yang kedua misalkan tidak bekerja. Oke. Yang ketiga misalkan TA. Kembali. Jadi untuk setiap pertanyaan saya akan tambahkan TA. Kemudian oke. Ini juga sama. Saya menggunakan skala 5, misalkan 1 sangat tidak setuju, 2 untuk tidak setuju, 3 untuk misalkan netral, 4 misalnya setuju, 5 untuk sangat setuju. Lalu tambahkan yang ke-6 dengan TA. TA itu untuk tidak ada jawaban atau jawaban tidak jelas. Oke? Nah, jika ke sini Anda akan jika misalkan Anda menggunakan skala yang sama, tinggal klik lalu copy lalu blok sampai sini seluruh itemnya, kemudian paste. Ini yang meringankan pekerjaan Anda, ya, cukup bukit sekali, semuanya sama. Oke? Nah, sekarang pertanyaan berikutnya yang mengenai motivasi. Untuk mengisi motivasi yang jawaban terbuka, saran saya adalah misalkan Anda sudah mengumpulkan berapa? Apakah 50, 100, 200 responden, 200 kuesioner sudah terisi oleh responden? Lalu Anda identify apa saja jawaban responden. Ya, apa saja Anda tulis dulu, Anda ketik dulu di buku atau di kertas manapun, lalu satu persatu Anda buat di sini. Misalkan tujuan responden bepergian ke luar negeri, satu untuk apa? Ya, tadi pertanyaannya saya refresh lagi, pertanyaannya untuk melakukan perjalanan ke luar negeri, apa sih yang dilakukan orang? Motivasinya apa sih gitu kan? Misalkan satu untuk berlibur. Kemudian ada yang menjawab untuk bekerja. Kemudian ada yang jawab untuk mengunjungi keluarga atau teman. Masukkan saja. Yang keempat misalkan untuk sekolah, ya, atau untuk belajar. 5 misalkan untuk apa? Untuk berobat. Ya. Berapapun banyaknya atau seberapapun sedikitnya jawaban, selama jawaban itu unik, tulis semuanya di sini. Jika sudah tidak ada lagi yang unik, klik OK. Oke. Nah, misalkan gini. Bagaimana jika di kuesioner terbuka ini responden mengisinya tidak satu tapi dua, misalkan berlibur, kemudian berlibur dan sambil berziarah misalkan, ya. Ini kan dua jawaban unik. Maka atau bisa juga ada yang mengisinya menjadi 3, misalkan berlibur, berziarah, terus kemudian bertemu keluarga misalkan gitu, ya, ada reuni di luar negeri. Ada 3 jawaban. Langsung aja bikin di sini. Motivasi ini jadi motivasi 1, artinya untuk jawaban yang keluar pertama kali, ya. Kemudian motivasi 2, kemudian motivasi 3. Ini pun
Ini pun responden bisa saja jumlah jawabannya beda-beda ya. Oke, saya ulangi lagi, motivasi 3. Ada yang mungkin jawabannya 1, 2, 3, ya nggak ada persoalan. Nah, tinggal ini aja. Ini di copy, lalu ini di paste. Oke? Nah, ini untuk format pengisian sudah selesai, tinggal bagaimana Anda mengisi. Ya. Untuk mengisi di sini, ini kebetulan ketika saya klik ini keluar, muncul ya, bis keluar, tapi seringkali ini tidak muncul. Maka kalau itu tidak muncul, Anda klik di sini ya. Misalkan ini adalah nomor 1 dan seterusnya adalah nomor kuesioner. Maka saran saya selalu kuesioner dikasih nomor urut dari nomor 1 sampai nomor terakhir. Lalu ambil kuesioner nomor 1, siapa yang mengisi, laki-laki atau perempuan, Anda tinggal klik laki-laki. Status pekerjaannya bagaimana, bekerja atau tidak, klik di sini. Nah, di sini misalkan untuk niat jawaban niat 1 TS, niat 2 ternyata si responden mengisinya tidak jelas antara, misalkan dia membuat lingkaran tapi di antara S dan SS. Daripada Anda berspekulasi, mending klik TA ya. NI misalkan NI 3 misalkan N, kemudian di sini TS, kemudian di sini S, dan seterusnya ya. Ini saya akan peramping, saya blok. Oke. Di sini jawabannya mungkin N, di sini jawabannya mungkin TS, di sini jawabannya S. Ini contoh saja ya. Motivasi pertama, misalkan si responden pertama itu mengisi motivasi dia bepergian ke luar negeri untuk mengunjungi ke keluarga atau teman. Yang kedua, dia berobat gitu. Ya. Yang motivasi ketiga bisa diabaikan karena dia tidak mengisi. Atau yang lebih aman lagi adalah jika dia mengisi 3 ya atau mengisi 2, kalau dia mengisi 2 sementara kita menyiapkan 3, kita bisa di sini seperti tadi dari 5 yang ke 6 misalkan tidak ada. Ya. Ini untuk mengantisipasi jika ada responden yang tidak mengisi ketiga TA TA tidak ada. Oke, saya ulang. TA di sini copy, mestinya di paste juga ke sini. Pastikan di sini ada TA. Ya, sudah. Nah, begitulah rekan-rekan akademia bagaimana cara menginput kuesioner ke SPSS dengan mudah. Bagaimana memasukkan menambahkan 1 poin di value untuk mengantisipasi kuesioner yang tidak lengkap diisi oleh responden, termasuk bagaimana caranya menginput jawaban dari pertanyaan terbuka. Semoga membantu. Sampai ketemu pada video saya berikutnya.